Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, baru saja guru sampai di komplek ini, pemakaman Mbah Jaya Perkasa. Ya, beliau adalah pati daripada tadi Prabu Gesanulun. Tempat yang begitu nyaman, dingin, suasananya ada di dalam hati kita. Kita lihat ke bawah sana, bukit, pegunungan, tentunya Masya Allah ya. Sahabat semua tentunya bisa melihat keadaan di sini dari mulai guru perjalanan dari wilayah Sumedang sampai di tempat ini, nyaman perjalanan ini. Bagi yang belum trek untuk berziarah ke makam-makam yang berkeramat, yang berkaromah tentunya di Sumedang ini aja guru tidak mungkin semua guru kunjungi. Belum ke ada Tajimalela ya, karena waktu gitu. Kita harus berangkat ke Cianjur lagi, tapi ya alhamdulillah di Sumedang dua tempat ini dulu yang guru kunjungi. Lain waktu insya Allah semua akan guru kunjungi tempat-tempat berkaromah, tempat-tempat berziarah tentunya. Insya Allah kita berbagi pengalaman, insya Allah kita berbagi ilmu, walaupun sedikit, tapi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ikutin jejak guru. Barakallah. Ini sahabat, jalan menuju makam Mbah Jaya Perkasa. Kita disuguhkan dengan hutan belantara ya. Sungguhlah kita merasa sangat nyaman. Kita seolah bisa interaksi, komunikasi dengan alam yang masih dikategorikan hutan lindung. Sangatlah luar biasa yang guru rasakan tentunya. Selalu ingin bersahabat, selalu ingin saling merasakan antara diri kita dengan alam. Jika kita sering menjalankan silaturahim alam atau tadabur alam, pasti kita akan merasakan, batin kita merasakan nyaman, batin kita merasakan tenang. Kita kemanapun, ke alam manapun, ya pastilah merasakan nyaman dan ada ketenangan batin. Ya. Guru saat ini dengan sahabat-sahabat tentunya yang sudah tidak asing lagi kalau di konten di channel ini sudah tidak asing lagi. Inilah sahabat-sahabat yang selalu mendampingi guru, yang selalu cinta terhadap alam. Ya, kenapa cinta? Karena terbawa arus. Oleh siapa? Oleh gurunya. Yang apa? Ya senang liar ke alam terbuka seperti ini. Tapi bukan badak liar. Ya, begitu sahabat semua. Suatu saat nanti kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat yang di luar sana yang belum jumpa, yang belum silaturahim secara langsung, kita akan dipertemukan suatu saat nanti. Insyaallah ya. Yang penting di antara kita ada kebaikan. Walaupun belum ketemu di antara kita, tapi kita selalu ada kebaikan sahabat semua. Kebaikan yang mana sih? Kan kita mau mengirimnya nggak tahu alamatnya. Misalkan mau ngirim makanan misalnya. Karena kita tidak tahu kan. Nah, kebaikan di sini bukan berarti kita harus secara langsung mengirim makanan, ya.
Kalau bisa saja mengirim makanan, khususkan kirim ke guru misalkan. Tapi tolong sodakohkan lagi, sedekahkan lagi. Apa jatah guru, apa untuk guru, berikanlah kepada orang-orang yang memang membutuhkan, sahabat semua. Ya, pesan guru hanya satu, tiada lain adalah kita selalu berjuang dalam kehidupan ini, berusaha semaksimal mungkin, punya tanggung jawab, punya beban, ya, untuk memberikan nafkah terhadap keluarga kita. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keberkahan rezeki yang kita dapatkan kalau kita tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan sholat, hanya dengan ibadah, hanya dengan amaliyah, insya Allah sahabat semua, pasti Allah memberikan dengan kasih sayangnya kepada kita semua. Alhamdulillah, ini tidak terasa sudah ada di dalam hutan nih sahabat nih. Ini masih lumayan jauh perjalanan ini. Sahabat-sahabat BM yang mengiringi juga nih sudah, waduh, kegempor-gemporan. Ya, tapi semangat katanya. Semangat, mereka selalu semangat tuh. Apapun penyakitnya, baik encok ataupun bisa sembuh. Amin. Amin. Nah, gitu sahabat. Inilah keseruannya kita jikalau kita turun alam. Ya, begitu. BM selalu menyatu dengan alam dan BM tetap menjadi doa dari alam semesta ini. Barakallah, alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana? Capek sahabat-sahabat? Ya, capek cuma dikit. Capek dikit? Bahagianya yang banyak ini, Guru. Oh gitu. Iya, Guru. Kalah. Oh ini ada, sekarang ada ini nih, Ustadz Riki. Iya, Guru. Baru muncul. Baru muncul, Guru. Gimana nih? Mau tanya Ustadz Riki nih. Dari sudut pandang, apa yang ada dalam hati atau dalam pikiran seorang Riki ini? Berjalan, bergabung bersama guru. Alhamdulillah, Guru. Banyak pengalamannya, Guru. Ya. Ya banyak, Guru. Apa aja banyak? Di antara sebutkan 5 aja di antara banyak itu. Ya, mengenal alam, Guru. Ya, Mengenal alam, silaturahim. terus Ya, banyak lagi, Guru. baru 2. Kalau tambah banyak lagi, tadi banyak sekali, tambah banyak lagi nantinya. 5 saja sebutkan. Cukup dulu, Guru. Jadi kapan nanti? Jadi dulu pernah gitu ya. Cukup dulu gitu ya. Sekarang enggak gitu. Gimana? Ustadz Riki? Tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Buruan juga tadi sama. Iya. Apa sih berziarah itu yang sebenarnya ini? Kita selalu mengejar tempat-tempat ziarah tentunya. Bagi seorang Riki nih, insya Allah menjadi tokoh muda nih, ustadz muda nih, penerus yang tua-tua nanti, ya. Apa pandangan seorang Riki atau ustadz Riki ini dalam berziarah tentunya? Jadi silaturahim kepada wali-wali Allah, Guru. Ketemu dengan wali-wali Allahnya. Itu makamnya, Guru. Oh gitu ya. Terus? Kita ambil pelajarannya, kita bisa mengingat kematian akan diri kita, Guru. Jadi mengambil pelajarannya, bawa buku kita nyatat gitu ya, belajar gitu. Tidak seperti itu. Gimana?
mengingatkan kita akan kematian. Oh, jadi mereka tuh wali tuh ngomong, hei kamu akan mati gitu. Iya, di Quran ada guru, kita akan mati. Gimana? Apa bunyi di Al-Quran itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Masya Allah. Apa tuh artinya? Yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Contohnya? Ya, seperti yang dialami wali-wali Allah ini juga guru. Secara jasadiah memang mereka mati guru. Tapi kalau para wali Allah ini rohaniahnya tidak guru. Begitu, Masya Allah. Jadi walaupun pangkat seorang wali Allah, kekasih Allah, ya tidak ada ditunda kematiannya, ya pasti akan mati gitu. Benar begitu? Secara jasadiahnya aja guru. Ya, jasadiahnya. Tahu secara ruh kan kekal. Iya, rohani. Ya, ruh tidak akan pernah mati kecuali kuasa Allah. Ya, begitu. Begitu Ustaz Riki. Ya, begitu. Jadi apa pengalaman yang didapat selain pengalaman itu mungkin ada kesan tersendiri atau pesan baik untuk teman-teman, sahabat yang lain. Gimana Ustaz? Ya, kepada sahabat-sahabat, kapan bisa kesini, luangkan waktunya kita bersama-sama untuk berziarah ke makam wali-wali yang pertama guru-guru kita, dan ya lagi guru ya. Udah guru. Sudah berapa lama sih di BM ini? Sudah 10 tahun guru. 10 tahun, Masya Allah. 10 tahun, apa yang sudah didapat dari pengalaman 10 tahun itu? 10 tahun. Ini ya apa? Banyak guru. Ya seperti Seperti apa? belajar tentang alam gitu. Terus silaturahim tentang alam juga, tentang agama. Ya. Masih banyak deh yang lainnya. Masih banyak. Cuma belum susah masih diungkapinnya. Jadi apa yang didapat itu masih susah diungkapkan oleh kata-kata katanya nih pemirsa, para sahabat yang di luar sana. Jadi semua sahabat ini punya pengalaman tersendiri, punya pengalaman masing-masing, ya. Semoga pengalaman ini menjadi guru yang paling besar, lebih daripada guru yang nyata seperti guru yang bicara ini, tapi menjadi guru yang bisa untuk mengaplikasikan ilmu-ilmunya yang manfaat di masyarakat. Begitu Ustaz Riki ya. Terus ada di BM, semangat di BM. Semangat Bu. Selamat di BM. Semoga kita semua berkah. Baik kita yang ada di BM, begitu juga masyarakat di luar BM. Amin. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun termenges-menges dari satu tangga ke tangga yang lain, alhamdulillah kita sampai juga di penghujung tangga ini, ya. Ini penghujung tangga ada di sini, dan alhamdulillah di hadapan kita ini adalah makomnya Mbah Jaya Perkasa. Ya. Beliau adalah patih yang penuh ilmu spiritualnya juga, yaitu sebagai patihnya dari Raja Sumedang Tandang ini, yaitu Prabu Gesan Ulun. Alhamdulillah dalam sekian tahun yang lalu ke belakang, guru pernah diceritakan oleh seorang ayah almarhum juga. Beliau pernah berkunjung ke Sumedang, ke tempat-tempat yang guru kunjungi, tapi beliau nggak ngasih tahu di mana letaknya. Tapi beliau mengamanahkan ini guru ayah, kata beliau. Bahkan dalam silsilah, dalam hadiah atau hadirat itu, nama-nama yang ada di Sumedang ini selalu
tersirat dan selalu ada, selalu dibaca dan selalu dihadiahkan. Ya. Seiring waktu berjalan, setelah beliau tentunya wafat, meninggal, guru cari amanahnya ini. Guru cari sampai alhamdulillah akhirnya ketemu dengan semua yang diceritakan oleh seorang ayah tentunya. Ternyata dari cerita dengan keadaannya ini, ya betul, ya. Bahkan secara lahir batin, guru pun mengakui karomah, keramat dimanapun, kewalian para aulia, para ulama yang penuh dengan kecintaannya secara merakyat terhadap negaranya, terhadap agamanya, penyamar agamanya. Guru berikrar bahwa mereka adalah guru dari seorang guru ini. Dan alhamdulillah tentunya yang guru dapatkan bukan saja ketenangan-ketenangan dalam kehidupan ini, tapi alhamdulillah rahmat-rahmat keberkahan pun juga Allah memberikannya. Ya, semua tidak lain doa-doa dari aulia, para ulama, para wali-wali Allah. Karena apa? Kita seringnya berkunjung, bersilaturahim, berziarah ke makam kekasih Allah. Ya, guru merasakan, sangatlah merasakan, sehingga di masyarakat pun juga guru ada ketenangan-ketenangan. Masalah apapun, keperluan apapun, baik secara individu ataupun personal, begitu juga perusahaan ataupun masyarakat, alhamdulillah guru dengan sedikit tentunya amanah dari Allah, amanah dari guru-guru, guru bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Semoga saat ini guru ada di makam seorang guru di sini, ya, bisa menambah kembali. Untuk apa? Menambah apa? Takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling kita kejar, yang paling kita tuju, tiada lain adalah bekal-bekal untuk menuju ke liang lahat. Bekal untuk menuju nanti kita menghadap Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pemberi, Sang Maha Amanah. Apakah kita menjalankan atau tidak, saat itulah dikala kita menghadap Allah, menghadap Rasulullah SAW, dan kita ditelan oleh bumi, jasad kita hancur, jasad kita asal dari tanah kembali ke tanah. Apakah sempurna? Wallahi, wallahu alam. Tapi kita berziarah ke makam para wali Allah ini, itu pun yang menjadi pengingat akan kematian kita. Seorang wali Allah, seorang kekasih Allah, tidak ada yang kekal di muka bumi ini. Ya, pasti akan mati setiap yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, pasti akan mati. Makanya di muka bumi ini tiada yang harus kita sombongkan. Di muka bumi ini tiada yang harus kita tutup-tutupi dalam kebaikan. Ya, kita harus sama-sama merasakan bagaimana masyarakat kecil dalam mencari nafkah. Dikala kita memiliki rezeki, ayo kita sumbangsih dengan sedikit sedekah kita. Ya, kita harus saling ada rasa dan perasaan yang sama-sama. Kita bisa merasakan bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya dikala kita menjadi masyarakat yang kecil. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat kemana disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fasilitas, ya, yang ada di rumah kita, yang kita miliki, itu adalah sesungguhnya bukan milik kita, dan itu bukan kekayaan kita. Itu adalah fasilitas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa diberikan fasilitas itu?
untuk mempermudah jangkauan-jangkauan dikala kita berjalan ataupun kita tugas kemanapun. Kendaraan supaya kita cepat tentunya, dikasih ilmu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang akan kita tuju. Nah, seperti itu sahabat semua. Untuk itu, tidaklah untuk kita sombongkan dalam hidup ini. Tidaklah kita harus mengakui apa yang ada di diri kita. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita kembali kepada Allah dan kita tidak kekal kita memilikinya. Pasti akan diambil juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah harta yang dulu diambil oleh Allah duluan atau nyawa diri kita yang akan diambil Allah Subhanahu wa taala? Untuk itu, supaya barang-barang diambilnya, harta diambil, nyawa kita atau maut pun juga mengambil diri kita. Bagaimana supaya barang-barang diambilnya? Dikala kita sudah memiliki, terus jangan putus bersedekah. Untuk apa? Mempersiapkan akan menjemput diri kita. Disitulah nilai bareng antara apa yang kita miliki, kita sedekahkan dengan ketentuan kematian, kodok dan kodarnya, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Jadi yang sedekah tadi akan menjemput kita, membarengi diri kita menghadap para malaikat Allah, khususnya Munkar wa Nakir. Ya, itu sahabat semua. Ayo berziarah bareng dengan guru, berziarah bersama dengan guru, insya Allah akan membawa keberkahan dan kemuliaan. Jangan salah persepsi dikala kita diajak berziarah oleh para tokoh-tokoh, para ustadz, para kiai. Jangan salah persepsi. Semua membawa untuk kebaikan. Dikala kebaikan-kebaikan yang diajak yang harus kita jalankan dari guru-guru kita, bismillah kita jalankan. Ya, begitu sahabat semua. Insya Allah BM32 selalu ada di masyarakat. BM32 selalu ada di hati masyarakat. Barakallah wa rahmatan fisabilillah. La ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حبيب الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا حبيب الله رحمة للعالمين. يا حبيب الله يا نبي الله رحمة بشامل الله يا أمتي بسبيل الله نبي الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا نبي الله رحمة بسبيل الله. بارك الله رحمة على الله بارك الله ونعمة في رضا الله بارك الله في شفاعة النبي الله صلى الله عليه وسلم. في رضا الله رحمة بوانا يا مشافير في سبيل الله رحمة الشفاعة النبي الله صلى الله عليه وسلم. في رضا الله رحمة بوانا يا ألم الله رمضان شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Firida Allah rahmati dona karamakum karamatullah wali wali Allah rahmatan guru pagulan bang musafir fisabilillah. Barakallah Ramadan syafaat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatan doana ya alil gaib kum alil gaib. Barakallah Ramadan syafaat Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam rahmatan doana ya alil kubur muslimin wal muslimat. Ya Allah ya Allah ya Allah.